kun taliban lil ubudiyah wa la takun taliban lil karamah. Tuntutlah ubudiyah, jangan nuntut karamat. Ini ada orang yang ibadah supaya berkaramat, kawat terbang lebih duluan burung. Ada orang yang ibadah mau supaya bisa berjalan di atas air, lebih duluan ikan. Kun taliban lil ubudiyah wa la takun taliban lil karamah. Ini semua adalah pimpinan dan wasiat amanah dari guru-guru kita. Kalau sudah disebut wasiat dan amanah, itu luar biasa. Abdika baru wa rasulika. Nah, jadi kalau sudah jelas Nabi Muhammad awal makhluk disebut hamba, jelaslah sesatnya orang yang beriktikad bahwa Muhammad itu qadim. Kalau ada yang mengiktikadkan Muhammad itu qadim, maka jelas sesatnya. Kalau Muhammad qadim, Allah qadim, dua Tuhan. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Hati-hatilah, jangan sampai kita ikut pelajaran-pelajaran yang menyesatkan i'tiqad. Bacalah doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Minta i'tiqad yang bagus. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Minta jauhkan dengan Allah daripada i'tiqad yang sesat. 72 i'tiqad yang sesat, hanya satu yang selamat. Macam-macam yang 72 ini mencari pengikut. Ada yang mencari pengikut dengan harta, ada yang mencari pengikut dengan kekuasaan, ada yang mencari pengikut dengan macam-macam. Sebenarnya mereka itu adalah golongan yang 72 yang bakal membawa masuk neraka. Ngarannya madhab Abu Handak. Kalau orang kan Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Hanafi itu kan Abu Hanifah. Ada ini Abu Handak. Hati-hati masalah ini. I'tiqad yang sesat. Abdika wa rasulika, lihat tambahannya. Sebagai bukti orang menjadi hamba, wa rasulika, jadi tambah engkau, jadi tambah, jadi jongos. Jongos siapa? Jongos Allah, bukan jongos presiden, jongosnya Allah. Nah, ini ada hubungan antara abdi dengan jongos. Memang kalau orang mengaku dirinya hamba, dia menghinakan diri, sesuai kerjaannya jadi jongos. Nah, ini ada hubungan dengan yang kita baca di Ihya. Jalannya untuk mendapat pemeliharaan Allah atau wilayah, idlalun nafsi. Sampai semalam ada yang pura-pura bukan jadi maling, jadi pencuri. An-Nabiyyi. Nah, coba tambah lagi. Rasulullah SAW ini selain daripada hamba dan jongos, An-Nabi, menerima khobar dari Allah dan menyampaikan khobar itu ke lain, termasuk dirinya sendiri. Rasul dan Nabi, ya kan kalau Rasul itu menyampaikan ke orang lain,
Kalau Nabi menyampaikan kepada dirinya sendiri, seperti orang yang sama-sama dapat ijazah di madrasah, tapi yang satu diberi izin untuk jadi guru, yang lainnya tidak diberi izin untuk jadi guru. Jadi yang tidak diberi izin jadi guru itu seperti pangkatnya cuma nabi. Yang diberi izin mengajar itu pangkatnya seperti rasul. Yang bahaya di masyarakat, orang yang belum sampai makomnya mengajar, dia memberanikan membikin pesantren mengajar. Kalau sudah dia tidak berhak mengajar, bagaimana muridnya? Kan berataan tamat sekolah, ada di antaranya di Kiyo Guru nyawa mengajar dan akan di kelas anu. Kelasnya aja guru tuh tahu nyawa mengajar di kelas ini, nyawa mengajar di kelas ini. Sebab guru ini tahu ukuran utak si murid ini, nah inggan sini aja sanggup punya mengajar. Ini ada yang 2 bulan aja belajar udah jadi guru besar. Kalau pidato, kita kadang mengajarkan masalah lagi. Munafik itu kalau pidato nomor 1 seluruh dunia. Dalilnya di Quran, wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. An-Nabi menerima khabar dari Allah. Kalau menerima khabar dari Allah, alim kada orangnya. Alim kada. Ilmunya itu ilmu yang datang dari siapa? Dari Allah. Kemudian diberi izin untuk menyampaikan ke lain. Itu namanya rasul. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Cukup aja 2 dalil itu tandanya Rasulullah itu bergerak berdiam izin. Kalau tidak izin, Rasulullah tidak akan bergerak berdiam. Namanya hamba. Al-Ummi, ini kita belajar megamat lah. Tambah lagi, Rasulullah SAW awal makhluk ini, rahasia Allah ini adalah Al-Ummi. Orangnya membaca tulisan kada bisa, menulis kada bisa. Datang di mana hendak menyombongkan diri. Nah, di sini jagalah. Kalau orang itu bisa membaca, jangan sampai sombong, tekebur. Kalau orang bagus tulisan, jangan sombong. Apalagi tulisan kayak keracak ayam, sombong ulang. Kada ingat, karena ngaran Al-Ummi kada ingat. Cuma jangan salah ngerti. Kalau Rasulullah itu ummi, kita disuruh ngikut. Jadi kita jangan bisa baca, jangan bisa nulis. Nah, luput pulang ini. Ini bukan bunga, ini bodoh. Kebesaran Allah Ta'ala jelas di dirinya Rasulullah. Kalau orang bisa nulis, ilmunya itu kan datang dari tulisannya. Kalau orang bisa membaca, ilmunya itu karena rajin membaca. Ini Guru Masdar kalau rajin membaca buku pidato Raja Pedium. Karena rajin membaca. Apabila rajin membaca, bisa lo pandar. Ujar pebinian, alim sidir nito, bujur aja, alim bapander. Ilmunya di mana pokoknya? Dari buku pidato.
Kalau Rasulullah al-ummi. Wa ala ali sayyidina Muhammad, atap kepada ala sayyidina. Ya Allah, salawat sampian tadi terus-terusan datangkan kepada Nabi Muhammad dan kepada semua keluarganya. Luar biasa keluarga Rasulullah. Siapapun yang sholat pasti mendoakan kepada keluarga Rasulullah. Siapa aja yang sholat, apabila orang sholat pasti baca salawat kepada keluarga Rasulullah. Luar biasa. Syarifah, habaib, ayyib, sayyib, itu semua dapat wa ala ali sayyidina Muhammad. Adakah lagi yang dapat salawat dari Allah? Wa azwajihi, ini untung orang yang menjadi istri Rasulullah SAW. Ya kan guru masdar rela bini-bini kepingin kawin dengan Nabi Muhammad. Sebab siapa aja yang membaca salawat tak buat guru masdar, ngarannya Galuh Masdar. Wa azwajihi, semua istrinya. Masya Allah. Istri Rasulullah SAW itu disuruh Tuhan pilih. Ikam hendak sugih kah? Hendak nabinya kah? Kan kalau sugih itu kan harta. Hendak nabinya kah? Kan nabi itu lain pada harta. Ini ada orang yang ketujuh uang, ada yang ketujuh abang. Nah itu, ada uang, abang sayang. Enggak ada uang, abang jadi layang-layang. Nah itu, antis ini suatin wafatul Mustafa khairna fakhtarna nabiyyal Mustafa. 9 bini Rasulullah SAW disuruh pilih, mau apa? Jawabannya yang 9, milih Nabi bukan milih harta. Nah inilah namanya ibu tauladan. Ibu tauladan. Jadi kalau ibu-ibu yang hadir di sini punya suami, walau sudah tua, tetap aja bilangnya kakanda sayang. Ini lagi mudanya kakak, kalau sudah tua kai. Nah, itu ngarannya ada peningkatan kemunduran. Ada lagi ayat, kita mengambil berkat Quran. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'. Hai istri Nabi Muhammad, kamu jangan merasa sama dengan istri orang biasa. Kalau diartikan, kalau istri orang biasa pakai pakaian yokensi, mini midi, kamu bukan istrinya orang biasa, jangan ikut pakaian seperti itu. Sesuaikan dengan suamimu. Suamimu orang besar, harus pakaianmu pakaian besar. Ada di ayat lain lagi. Ya nisa'an nabi
Qul ya ayyuhan nabiyyu li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Hai istri-istri orang soleh, kalau kamu mengutamakan harta dunia, kamu akan aku beri surat talak. Ingat, kalau kita menjadi istri orang soleh, jangan sampai kita hubud dunia. Dengan adanya hubud dunia di hati kita, kita bercerai dengan orang soleh. Tapi kalau kamu betul-betul mencintai Nabi, Allah Ta'ala akan membalas dunia akhirat. Yuk, hendak dunia aja ke akhirat lepas, hendak dua-duanya kah? Mun orang nangka tujuh memborong, hendak keduanya. Sudah berapa dapat faedah di dalam pengajian ini? Wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, khususan turunannya yang laki-laki. Nah, laki-laki terus Hasan atau Husain. Husain menurunkan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin melahirkan Muhammad Al-Baqir. Membakir melahirkan Isa An-Nagib, dan seterusnya sampai ke bawah. Yang dari laki-laki terus itu namanya dzurriyyah. Lalu ada yang dari bini-bini, bukan dzurriyyah, itu namanya qorobat. Buka kitab Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Aduh, ya Allah, sebagaimana engkau jualah. Kalau disebut Allah tadi, ya rahasia alam. Sebagaimana engkau jualah yang menambah-nambah kebaikan kepada Sayyidina Ibrahim. Sebagai bukti Nabi Ibrahim diberi Tuhan keberkatan, Rasulullah SAW turunan siapa? Turunan Nabi Ibrahim. Jadi kita dapat bagi ilmu arti orang berkeluarga yang berberkat punya dzurriyyat yang soleh. Kalau banyak dzurriyyat tapi semuanya, nah misalnya A, B, C, D, yang A jadi maling, B jadi perampok, C jadi korupsi, nah apalagi A, B, C, D jadi pendusta. Banyak anaknya 4 tapi semua ahli neraka. Apakah namanya berkat itu? Enggak berkat. Itu namanya takakan. Tapi biar tidak punya anak tapi punya murid, muridnya berkaramat, itu namanya anak yang berberkat. Karena murid itu anak oleh gurunya. Rasulullah bersabda, al-abu salah, bapakmu itu bukan 1, 3, kata Rasulullah. Abu kalladzi waladaka, pertama ayah yang melahirkan engkau, wa abu kalladzi zawwajaka ibnata, dan ayah yang mengawinkan anaknya yang perempuan kepada engkau, mertua. Yang ketiga,
wa abuka alladhi 'allamaka. Yang ketiga, ayahmu yang melajarimu. Yang melajarimu siapa? Siapa? Guru. Wa huwa afdaluhum, kata Rasulullah. Guru ini yang lebih afdal dari dua yang di depan tadi. Ini abah dihormati, abah dibantui, mintuha dihormati, mintuha dibantui. Guru kada dielangi dan kada dibantui. Muha lebih baik mati dari hidup menyasaki negara aja. Wa huwa afdaluhum. Quran mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Keafdalan seseorang itu harus jangan dilupakan. Utamakan guru daripada ayah, utamakan guru daripada mertua. Wa huwa afdaluhum. Rasulullah bersabda, yashfa'u yawmal qiyamah salat, yang bakal memasukkan dalam surga hari kiamat tiga. Al-anbiya, nabi-nabi, wal ulama, guru, wasyuhada, orang mati syahid. Kada datang buat di situ nang memasukkan dalam surga orang sugi, nang masukkan dalam surga presiden. Tiga, cuma tiga. Al-anbiya wal ulama wasyuhada. Wa ala ali Ibrahim. Demikianlah semua keberkatan dari engkau atau tambahan kebaikan dari engkau kepada zuriatnya Sayyidina Ibrahim, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran disebutkan menurut qiraat Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud qari'nya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu duduk, Ibnu Mas'ud ada, ya Ibnu Mas'ud iqra'il Quran. Hai Ibnu Mas'ud, baca Quran. Ibnu Mas'ud baca Quran. Apa yang dibaca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Diulang lagi oleh Ibnu Mas'ud. Wa ala Muhammadin wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Artinya dzurriyyat Rasulullah terus menerus bersambung, kada pernah putus dzurriyyat Rasulullah. Kalau dzurriyyat Rasulullah udah nggak ada lagi, maka langit itu akan turun. Artinya kiamat. Tapi kalau masih ada satu aja dzurriyyat Rasulullah, langit kada akan turun. Ujar orang Bahari bahasa Banjar, dzurriyyat Rasulullah ini tihangnya langit. Jelas saja sudah. Qurannya ada, hadisnya ada, apalagi ujar orang Cina, "Kutamilalah hanya apa mau cari lagi?" Ini Habib mangionya mie ya. Oh, apa Habib itu Indomie? Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan teruskanlah keberkatan Engkau ya Allah kepada pemimpin kami Nabi Muhammad yang menjadi nabi dan ummi dan keluarganya semua, istrinya semua dan zuriatnya semua, sebagaimana turun berkat itu kepada si Ibrahim dan Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dibanding pada alam semesta, artinya alam semesta ini dapat jua rahmat, alam semesta dapat jua berkat, cuma sedikit. Yang paling banyak rahmat dan berkat turun kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada istrinya dan kepada zuriatnya. Adapun Nabi Ibrahim dan keluarganya dapat berkat dua, tapi kurang daripada yang turun kepada Rasulullah dan keluarganya. Apalagi orang yang bukan turunan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nah, kalau sudah tahu itu, tahu di diri, aku bukan turunan Nabi Ibrahim, aku bukan turunan Nabi Muhammad. Jangan bersombong-sombong, dapat berkat dikit banar, dapat rahmat babayanya tahan kepuhunan. Innaka Hamidum Majid. Betul-betul Engkau ya Allah orang yang sangat terpuji lagi mulia. Wala ba'sa bi ziyarati sayyidina qabla Muhammad. Dan jangan dipermasalahkan kalau didahului membaca sayyidina sebelum Muhammad. Ini ada kaidah bagi ulama ahli sunnah, sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Kalau perintah Allahumma sholli ala Muhammad, kita memakai adab buat sayyidina. Nah, adab ini lebih baik daripada seadanya perintah. Ada orang mengaku Islam juga, beriman juga, berpidato di TV, tinggal sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad sayyidinanya kadada disamakan nyalon Muhammad yang berjual maju. Sedangkan dokter aja kadang mau disambat lagi, jay kadang mau. Oh. Pak dok apa? Maksudnya dokter sambat dokter, maksudnya Nabi Muhammad sambat Muhammad saja. Kalau nang kaya itu orang jadi khatib, silahkan ampihi, jangan lagi baca khutbah. Ini orang kada beradab. Kalau kada beradab, man la lahu adab fahuwa adab. Siapa kada beradab itu adalah cacing. Sampai saya udah. Muhammad kada ada bahasa sayyidina. Coba lihat Dr. Andus, ya kalau MA, SH, Salam Handap, SH, Salam Handap. Nah, itu. Tinggal aja SH-nya kena mau nyaute. Sekarang acara penerangan agama akan disampaikan oleh Kuntul. Dia itu lain aja. Artinya bukan saya. Oh maaf para hadirin, acara selanjutnya akan disampaikan penerangan agama oleh SH Kuntul. Wanyar naik, kontak tinggal. Mbak salam baca salawat Muhammad, sedihnya ditinggal. Terlalu banyak ada badab. Hati-hati nang mengaji ini jangan umpat kurang nang kada bahasa sayyidina. Dan jangan dipermasalahkan. Lalu ada nang berpendapat wa khabaru la tusayyiduni fi shalah dhaifun. Ada nang berucap, ada hadis Nabi, ujar Nabi, la tusayyiduni fi shalah.
Kalau membaca salawat kepada aku, janganlah dibuat di Sayyidina. Ini ada hadis ujarnya. Nah, hadis ini sudah diteliti secara habis-habisan. Artinya sudah diteliti secara habis-habisan. Ya kaum orang yang menjaga bulan talah, artinya antara kenapa ngarannya itu ngarannya ahli hisab dan ahli ru'yah, ya kan, telah menimbang dan memikirkan dan memusyawarahkan dan memutuskan. Nah, ini sudah diputuskan. Apa putusannya hadis ini? Dhaif. Jadi yang rajin dibaca-baca orang tuh jangan bahasa Indonesia, itu hadisnya dhaif. Jadi kita tuh dibungulinya. Apabila dibunguli orang, kita mah asik, kita lebih bungul. La tusayyiduni fi salah dhaifun. Balla aslalahu. Bahkan hadis itu ulahan belaka, bikinan belaka, enggak ada sama sekali asal usulnya. Wa alu Ibrahim Ismailu wa Ishaqu. Maksud daripada alu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Wa aluhuma, dan zuriat keduanya. Wa khussa Ibrahim bidzikri bi anna rahmata wal barakata lam yajmia li nabiyyin ghairi. Kenapa jadi Nabi Ibrahim dan yang disebut di sini, padahal nabi yang lain banyak, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi kan banyak tuh. Yang disebut di sini cuma Nabi Ibrahim, karena rahmat dan barakat itu kepada Nabi Ibrahim tidak disamai oleh nabi yang lainnya. Itu jadi disebut. Memang biasa nang disebut orang nang berdahi-dahi juga. Mun jangan kada sing dahian itu jarang juga tak kuya-kuya. Ya kalau nang rajin tak kuya tu orang berdahi. Mun nya kada berdahi, ada tapi tak kuya. Surat undangan tetapi kada berdahi, lewat aja kada kena. Tapi nang berdahi, ya Allah, dapat surat undangan no semeter. Ucapan selamat hari raya, kalau orang nang berdahi membacanya aja 3 hari 3 malam. Tapi namun cara kita nang kada berdahi ini sebuting kada dapat. Biarlah kita kada dianggap manusia berdahi, asal Allah nang menganggap kita berdahi. Di mana jalannya? Gunakan dahi menghadap Allah. Nang kaya apa dahi menghadap Allah? Yaitu sujud kepada Allah. Wasjud waqtarib. Sujudlah kepada Allah, hampir dirimu kepadanya. Ini ada riwayat dahulu, ada kawan ulun mengaji Quran, abahnya itu tarib. Waktu membaca wasjud waqtarib, awalun ini membaca wasjud waq bapak jadinya. Sebab tarib itu ayahnya, dia nggak mau menyebut nama ayahnya, jadi wasjud waq bapak. Wa yusannu du'a ba'dahu. Nah, Rasulullah SAW itu sesudah membaca salawat atas dirinya dengan keyakinan yang bersalawat ini tadi adalah zat Allah sebagai rahasia alam semesta termasuk dirinya sendiri, kemudian diakhiri dengan doa. Ini Rasulullah. Ai ba'da tasyahudil akhir, sesudah tahiyat akhir disunatakan atau pekerjaan Rasulullah itu berdoa. Jadi jangan minta namanya sudah membaca tahiyat, membaca salawat langsung assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrar
tua ma ahlan, tua ma. Itu kalau huruf Latin biasa begitu. Allahumma ighfir li ma qaddam, tua ma akhar, tua ma ahlan, huruf Latin. Tua ma. Assalamualaikum Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Wah udah, ada berdoa lagi. Bunyi sugih bener pada yang doaan. Kan kalau orang berdoa itu kan minta, kalau orang minta tuh merasa kurang. Namun kalau mau berdoa lagi artinya orang tuh sugih sudah atau pengoler. Nya ada orang susah, kada mau bercari, guring ya sebenarnya pengoler. Ada juga orang sugih hibak mencari siang malam, padahal sugih ya sudah siang malam mencari aja lagi. No, itu orang ahli doa. Mun ulun nak bakesah biarnya kisah Habib Abu Bakar bin Abdullah, bangsanya Al-Habsyi, digelar Al-Abbas. Ini panjang riwayatnya, cuma kita ambil kesimpulan aja. Wiritan sidin di akhir umur kurang lebih 70 tahun itu, ya Allah, dari isya sampai timbul matahari kada berguring-guringan dan kada pernah berdiam, bacaan aja, sembahyang bacaan. Umur sudah parah mati, apalagi lagi sidin anum. Lamun kita ini lagi anum aja sudah pengoler, apalagi yang sudah Tuhan ini beliuran terus. Ba ulun melihat riwayat hidup sidin situ kada kau lagi ulun supan benar, supan. Ini mbah sudah dibari selawat ini baca 100, ini 100 guru, maaf guru, kebanyakan guru ya. Limbah sudah duit dibari 3 juta kadikitan ya. Padahal duit itu datangnya dari siapa? Dari toko kah? Dari usaha kah? Dari Tuhan kah? Lamun yakin dari Tuhan, baparak lawan Tuhannya, dapat rezeki yang sangat banyakkan. Lihat orang parak lawan Tuhan kenyaman bala rezekinya. Mun orang jauh lawan Tuhan, nyaman bana habisnya pulang rezekinya itu. Bima sya'a, aduh, doanya itu sekehendak. Nah, di sini hati-hati jangan mengarang sarongonan. Kalau kan dari sini wasapi ana, wa kambing ana, wa papakin ana, baulah doa sarongonan pada mau, wa sayur bening ana. Ada usaha jangan ngalih ya, orang sekolah bahasa Arab pang bisa mengarang. Wasapi ana, wa kambing ana, wa tiwadak ana, cempedak wa doren ana. Bima sya'a tadi pang dalilnya sekandak. Nah kalau doanya itu doa yang datang dari Rasulullah seperti Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma a'lamu min taqadduman wa akhiratu, cocok. Wa afdaluhu, yang paling utama daripada doa sesudah tahiyat, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, lindungilah hamba dari siksa jahanam dan siksa kubur. Di antara siksa kubur yaitu mungkar nakir, nah membawa gedah. Mungkar nakir, man rabbuka,
orangnya nih kan bakasnya garing, lalu mati, makan obat tiap seharinya 11 biji. Hendak mati mengatakan obat, begitu mengatakan obat, aku makan obat 11, mati. Bak ditanya di keluar, marwah muka 11 macam obat. Jadi kalau makan obat tuh jangan mengatakan obatnya, jangan ingatakan rahasia nang tersembunyi di dalam obat itu, yaitu rahasia nang tersembunyi di salawat tadi juga. Sebab ini rahasia di mana-mana ada. Dalil fa aina ma tuwallu orang kalau sudah tahu rahasia alam, semua alam itu dihormatnya. Bukan menghormat alamnya, menghormat rahasia yang ada tersembunyi dalam alam itu. Kalau sudah orang ilmunya sampai di situ. Kalau belum sampai di situ, bapalih nang mana bajanggot hanya dihormati, nang mana bahasa sengot dikantuti aja. Almarhum Habib Mastur dan sanak Habib Muhammad tadi pernah orang Banjar minta doa kepada beliau, Bib doakan ulun. Habib Mastur menjawab, jangankan kamu, saya sendiri minta doa sama semut saya minta doakan, apalagi sama manusia. Lihat, orang tahu rahasia Allah ada di semut situ. Ada kita nih tahu rahasia Tuhan ada di duit. Yalah, buktinya tulak haji pakai apa? Duit haram. Uja arwah bapak duit bakaramat. Bujur jualan nak sembahyang mangkala betapi di ngapa? Betapi mun kada nuker di ngapa? Nuker pakai duit ya kalau sama aja duit itu kertas surat kabar kertas, duit kertas dua, cuma kada ada resmi itu jadi kada berharga. Kalau duit resmi demikian juga manusia nih, ada nang resmi ada nang kada. Nang resmi itu di germohlon ada ngarannya guru resmi. Wa min fitnatil mahya, ya Allah jauhkanlah hamba dari ujian-ujian selama hidup. Allah lamun kabul ini nah kita hidup tuh seakan-akan ada ujian. Iya benar orang merdeka gembira terus karena wa min fitnatil mahya udah dikabulkan Allah. Lamunnya kata membaca doa ini atau belum kabul, ya Allah sudah sugih kaya masih aja lagi aja. Artinya penuh kayak sugih sudah, berpangkat sudah, baik rupa sudah, turunan soleh sudah, masih aja lagi stres. Ya Allah, ini namanya wa min fitnatil mahya itu belum dibaca atau kada kabul. Wal mamat, dan daripada fitnah di waktu mati. Aduh, fitnah di waktu mati itu masya Allah, masya Allah. Orang hendak mati itu menurut dalam hadis apa yang dikasihinya itu diserupai oleh iblis. Misalnya orang cinta dengan ayahnya, maka si iblis menyerupa kayak ayahnya, datang kepada orang nang sakratul maut. Ujar ayahnya nang iblis menyerupa ini, hei, padahal kan Nabi Muhammad itu dusta. Kalau Nabi Muhammad itu betul, niscaya kamu sedang kehausan ini memberikan air. Ini Nabi Muhammad kalau datang memberi air, berarti Nabi Muhammad itu bohong. Nah sekarang ayah membawakan air es, insinyur
Arti insinyur itu S pakai nyur. Sini ada insinyur banyaknya membuat S nyur. Apabila ikan hendak minum ini, maka orang hendak mati itu haus. Nggih ulun hendaknya, padahal kan Nabi Muhammad itu bohong. Apabila mau mendakan bohong, ini bukan air benaran, ini palsu, matinya kafir. Luar biasa. Ujian orang hendak mati, jangan dianggap enteng orang hendak mati ini. Ujiannya banyak, oleh sebab itu yang hadir di waktu orang hendak mati disuruh bacaan Yasin, suratul Ra'd, sholawat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan menunggui orang nah hendak mati itu masing-masing menunggui hingga Kakanda, jangan pian tinggalkan dulu ulun, nanti ulun jadi janda. Orang dapat ujian macam-macam nenek. Si galuh ini menangis suara gawian. Orang bacakan Yasin, mudahan lakas mati. Sebab nang laki ini apik bener. Gak malu aja karena mau memberi bakasnya orang bini. Terlalu benar. Wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungilah hamba ini daripada segala maksiat. Mintu aja sudah. Kalau fitnah dajjal itu masih umum. Maksudnya secara ringkas global adalah seluruh maksiat. Apa aja maksiat? Seluruh maksiat itu fitnahnya dajjal. Jadi dajjalnya balungan datang, fitnahnya udah dikirim duluan. Bilha'il muhmalah masih di annahu yamsahul arba kullaha illa Makkah wal Madinah. Nah, kenapa dajjal digelar masih? Karena seluruh dunia diinjaknya kecuali dua, Makkah dan Madinah. Ini aja yang dajjal kada kawat masuk, Makkah dan Madinah. Kalau sekumpul ini, fitnah dajjal udah masuk benar komek. Apalagi Sinjan. Apalagi rajin mainan karena kan itu. Rajin banyak main bakalahian betangisan apalagi itu video game. Mama jelek. Itu fitnah masih dajjal. Sudah ada di rumah kita, hampir di sekumpul mungkin tiap buah rumah ada bisi itu. Kasihan nasib anak-anak kita nang sedang murni dan suci bersih. Kenapa jadi nang bersih ini dikotori? Cerita-cerita itu, ya Allah, belikanlah buku cerita Nabi, berikan buku cerita orang-orang wali. Jadi anak-anak kita ini cinta kepada Nabi dan wali. Ini ditukarakan buku komik. Jadi kini lembah sudah dalam kubur ditanya oleh mungkar nakir, wama imamuka, apa imam kamu? Wal imami komik. Ini kira-kira aja lah, kalau kini sekumpul itu ramai benar. Lamun sudah di rumah kita ada komik, jangan diinjamakan ke rumah orang lain. Ini disewakan pulang ke orang lain. Sudah anak kita rusak, anak orang pulang dirusak. Ya Allah. Lamun yang dirusak ini anak tuan guru, dosanya pian 100 ganda. Ulun malah kemana dia. Sebab sakit hatinya si guru ini nilainya besar di sisi Allah. Tapi insya Allah bisa kumpul ke dada bang komik, ke dada apa tadi yang harusnya kan
video game, insya Allah akan ada. Insya Allah akan ada. Insya Allah. Kasianlah generasi kita yang akan datang lagi. Generasi kita kan cagarnya mampus mati, nang diharap anak buah jadi orang soleh ganti kita sholat dan sebagainya. Sekali limbah kita meninggal bukannya sholat, baca komik. Kasihan kita dalam kubur. Jadi orang kafir dan munafik itu sekarang habis-habisan macam apa caranya kita merusak kurang nang bersahadat nang Islam ini, dengan jalan buku-buku nang itu, dengan jalan gulaan itu dimasukkan di sana makanan nang haram seperti minyak napa ngarannya nang mucung, untungnya tuh muncung Kenapa bahasa Indonesianya babi itu lah? Hah? Ngapi? Nah, itu utak babi. Ada lagi dibuat di gulaan itu nang saya kira asik belanja makan gulaan itu hendak terus-terusan makan. Kenapa tuh ngarannya ada? Kenapa ngarannya nang model teler juga kenapa? Kenapa ngarannya tuh? Iya, masa? Ya sabuk. Dibuat di situ anak buah kita ini ngaran gulaan kan tuh juga model bahari juga. Anak kita parutnya buris karena cacing banyak. Amun dimakannya obat cacing kena mau diulah obat cacing seperti gulaan belum makannya banyak makan. Nah, lawan sesapit ngeluarkan cacing. Jadi di gulaan ada lagi yang masukkan di rokok dimasuk. Baik itu meisap rokok tadi, asas surga sudah. Orang kafir dan munafik ini hendak merusak kita ini. Mudahan bisa kumpul, jangan ada yang kayak ini. Oleh sebab itu makanan yang bakaleng kalau kawa jangan. Sebab kaleng itu ya babi. Hati-hati benar kalau punya dagingnya kada sumbalihan nangsah. Jadi apa kita ketujubanan karena itu anak buah ditukarakan jual kayak itu. Jadi digulaan dimasukkannya di ya macam-macam makanan di mari di apa ngarnya lagi itu awalnya mari tanah apa ngarnya gabin mun hendak tahu pian lihat produknya aja cing cuan cian. Nah ini artinya produk Cina ya kalau cing cuan cing tulisannya artinya ini kan Cina lah bola. Sarik mana Cina ini kada payu lagi dia jualannya kada payu lagi kada ulang kada apa-apa pang kullu lahmin nabata min haram fannaru ala bihi. Apabila makan nang haram neraka. Kita baulah anak paluh leher hanya masuk neraka, ya Allah ruginya rugi banget. Jaga akan anak buah, jaga akan. Apalagi gulaan itu apabila banyak memakan apa yuk batukang ya kan batukang itu rumahnya tentu ini seminggu batukang kada tuntung rumah batukang itu batuk bilangnya orang daeng batukang artinya batuk terus-terusan gulaan terima ini umanya nukarakan gulaan, nininya nukarakan gulaan, kainya membawakan gulaan juga. Marinanya menukarakan napa tadi di tengah video game
di mapa. Jadi anak kita nih batukan iya juga, rusak video game iya juga. Napa lamun nang menukar-nukarakan ini? Ada nang kalau dipakai menukarakan memberi, aku memberi ikam jar buku komik. Kali nyambari pang itu merusak sarannya. Di TV itu lihat acara-acara TV. Sekarang TV 24 jam acaranya. Ada yang melulu termos saja. Pukul berapa aja buka termos acaranya. Karena anak-anaknya ketujuan dalam menonton termos itu. Termos kemos ya. Tapi bisa kumpul insya Allah kada ada itu. Insya Allah. Amunnya ada juga, nah kada tahu lagi ya. Kada tahu lagi sebenarnya sampai rusak banget. Kada ada lagi anak cucu kita yang membaca Quran, baca dalail, baca kitab. Hingga termos. Kenapa? Karena ini ketujuan nonton kemos ini nyawajar. Kalau jar nyata dustanya, itu fitnah Masih Dajjal. Banyak ya, fitnah Masih Dajjal ini banyak banget. Al-Kadzab maknanya Dajjal itu orangnya raja pendusta. Kalau sudah raja ada menterinya tak. Lil ittiba, kenapa jadi doa itu tadi afdal? Karena Rasulullah SAW kada pernah meninggal di waktu sesudah tahiyatnya. Napa amalan susah? Badusta. Anak nang lagi di ayunan tuh nah, bayi nang masih di jaya itu sudah dibohongin. Nyaw. Oh itu kucing ya. Nang jadi kucing siapa? Itu kan membohongi, yang dibohongi anaknya sendiri. Ya Allah. Ini namanya mendidik bohong. Tapi di sekumpul insya Allah udah ada bang. Udah ada. Kucing beneran. Lil ittiba wa fihi qaulun bil wujub. Ada lagi ulama yang mengatakan doa itu tadi hukumnya wajib, bukan sunnah. Ini daripada kecintaannya kepada Rasulullah dan daripada karena Rasulullah tidak pernah meninggal doa itu sampai dihukumkan wajib. Fakana afdala mimma ba'dahu, maka doa itu tadi lebih afdal daripada doa-doa yang di belakangnya. Wa minhu diantaranya lagi doa yang datang dari Rasulullah yang kita disuruh mengikut Rasulullah dan waktu membaca mengingatkan yang membaca ini bukan aku tetapi Nur Muhammad berlaku Allah melakukan apa? Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'tham. Ini lihat maknanya, lihat ya Allah, jauhkanlah hamba daripada terhutang. Coba kalau orang pengusaha membaca doa ini ada pernah terhutang. Ini jangan pengusaha, negara aja terhutang. Minal maghram, daripada terhutang, wal ma'tham, dan berbuat dosa. Wa minhu diantara doa Rasulullah, Allahumma ighfir lima qaddam wa ma akhar. Nah iya, ya Allah,
habiskanlah segala dosa ulun, baik dosa nang lewat, baik dosa nang akan datang. Nah, ini orang bisa berani ngerjain dosa sebab doa sudah dibaca. Dosa yang akan datang dihapuskan, jadi dia berani ngerjain dosa. Bukan begitu maksud doa ini. Kalau membaca kabul sesudah dosa yang dulu diampuni, tidak akan lagi dia mengulangnya. Itu maksudnya wa ma akhartu wala mani'a min talabi maqrati ma sayaqahu idza waqa'a fala yahtaju li ta'wil dzalika. Dan tidak ada menegah daripada doa ini daripada minta ampun dosa yang akan datang apabila memang takdir. Ya kalau sudah takdir pian pasti akan terjadi. Kita berdoa, ya Allah jangan lagi ulun mengerja dosa. Tapi lamunnya memang takdir tabulik pulang. Nah ini yang dipinta lawan Allah Ta'ala, dosa yang akan datang. Maksudnya jangan sampai mati sebelum taubat. Wa ma asrartu, dosa nang terang-terangan nang ulun rahasiakan. Wa ma a'lantu, dosa nang ulun zahirkan. Wa ma asraftu, dosa nang ulun talanjur. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa nang iyan tahu ulun balum tahu. Ya kan satu obat nang mengumpul beberapa penyakit. Jadi si pasien makan sebiji aja, tapi namun penyakit yang di dalam badannya banyak sembuhnya. Demikian juga orang jadi pemimpin agama itu harus doanya nang jawamiul kalim, artinya sedikit tapi umum, supaya si makmum tadi nang hatinya senang, jangan berubah menjadi sareh. Asalnya senang si makmum melawan imam, gara-gara imam ini panjang-panjang memimpin ibadah, amin ya Allah, amin, jadinya mau ulu-ulu. Jadi ayatnya mintu juga, rakaat pertama suratul Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran. Hafal Pak? Jangan. Apalagi makmumnya nih ada nang tuha kasihan, kada kawan lawas berdiri. Ya kalau ada nang kasihan kada sampai makan, kelaparan. Jadi jangan berpanjang-panjang. Ini ingatakan nenek, ini kan bilang separuh nih nang jadi pemimpin nih. Pemimpin tahlil, anu jangan tapi panjang. Pemimpin haul, jangan panjang. Ini kada acara dimulai sambutan panitia penyelenggara, setengah jam panitianya aja menyambut. Kedua acara adalah pembacaan Al-Quran setengah khatam. Ya Allah, sampai pukul 2 minum banyu aja belum apalagi makan. Jadi ujar nang hadir, udah haul akan datang, udah kada datang lagi biar diambil di Mercedes. Nasinya dingin, acaranya kebanyakan, betahlilnya pulang 1000, ampih. Jadi kepala tahlil itu nang ringkas saja, tapi jangan ringkas benar. Ini pantang-pantang meraju, lalu ringkas benar. Rabbana walhamdulillah alamin. Jadi imam pernah bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu Akbar.
kan seayat dua. Jadi khairul umuri awsatuha, yang paling bagus itu dilihat kondisi dan situasinya. Pertama, kita disayangi orang, buktinya apabila kita turun orang banyak yang mengikut. Apabila kita kada turun bulikan orang, berarti kita disayangi orang. Lamun limbah kita turun orang bulikan, udah kada usah jadi imam lagi, udah. Disariki Tuhan imam yang kayak itu ngarannya imam paksa. Nang kedua, makmumnya ini senang lawan imam tadi, lamun imamnya menyambung doa tadi. Bukan masalah kita ini, masalah sesudah tahiyat baca sholawat, sesudah sholawat baca doa. Doanya datang dari Nabi banyak. Ini. Jangan semunyaan dibaca, diganang nang bapanas di tanah itu. Nang di tanah bapanas menang dalam melanggar juga apalagi musimnya hujan pulang. Berpanjang-panjang nang di sini, jangan lain butuh basah.